memang ada banyak cara ya kita bisa pakai untuk gereja. Sekarang masalahnya sudah siapkah gereja? Tadi Pak Budi menyebut ada perlu infrastruktur, mungkin perlu juga SDM, perlu juga tadi yang Pak Max bilang punya fondasi pengertian yang jelas tentang gereja selama ini. Apakah gereja kita sudah berfungsi sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan, menjadi apa yang disebutkan di dalam firman Tuhan gitu ya. Nah ini bagaimana untuk gereja-gereja yang belum siap nih? Mungkin Pak Budi dan Pak Max bisa memberikan sedikit pengarahan gitu ya. Bagaimana dengan gereja yang belum siap untuk masuk ke sana? Apa yang harus dilakukan? Apakah perlu dipaksa gitu ya, didorong? Apakah ya takes your own time, jadi ya silahkan santai-santai saja. Ini sikap kita gimana nih? Ada urgency nggak? Ada Iya. ke apa? Rasa rasa kebutuhan yang sangat mendesak kah? Atau kita bisa masih enak-enak santai-santai aja? Silakan Pak Budi. Oh ya, saya dulu ya, baik Bu Yuli. Pertanyaan dari saya itu selalu saya mempergumulkannya adalah ketika ada teknologi, terutama misalnya teknologi informasi gitu ya, di bidang saya itu ada itu selalu saya bertanyanya adalah kalau teknologi ini tidak saya pakai, apakah saya lalu mati kreativitas saya? Apakah lalu saya mati soal bagaimana saya bisa bekerja, saya bisa berrelasi, saya bisa hidup gitu. Teknologi sekali lagi adalah bagi saya yang di bidang teknologi ini adalah sebagai tool yang membantu sehingga dalam hal karena ini adalah sebagai pembantu bukan pengganti saya, Iya, maka yang penting adalah pergumulannya jangan sampai lalu kemudian kita digantikan oleh teknologi. Jadi kalau pertanyaannya gereja kalaupun tidak siap bagaimana, menurut saya tidak ada masalah dengan itu ya. Jadi sekali lagi pergumulannya adalah eh, yang perlu dipertanyakan atau yang perlu dilakukan diskursus terus-menerus di dalam gereja adalah bagaimana kita mempersiapkan diri gitu dengan segala perubahan yang ada di jemaat. Seperti sebagai contoh misalnya kita bicara soal TikTok misalnya begitu ya atau media sosial Instagram misalnya begitu. Bagaimana kita bisa membantu jemaat kita yang memang menggunakan itu. Sebagai contoh misalnya ini pergumulan di gereja-gereja kecil gitu ya. Misalnya di gereja-gereja yang di daerah pesisir selatan misalnya begitu, itu kan gereja kecil yang juga bergumul dengan jumlah jemaat yang sedikit, tingkat ekonomi yang tidak apa ya istilahnya yang pas-pasan gitu ya. Pas-pasan artinya saya melihatnya adalah sebagai pergumulan jemaat itu untuk bisa terus berkembang begitu. Nah, apakah lalu dalam kondisi itu dipaksakan untuk harus siap menggunakan AI? Menurut saya tidak juga. Jadi sekali lagi pertanyaannya adalah bagi gereja-gereja teman-teman kita, rekan-rekan kita yang gereja-gereja yang seperti tadi, yang misalnya sebagai contoh seperti itu tadi, menurut saya memang tetap sekali lagi tidak bisa meninggalkan teknologi itu. Tapi bagaimana seminimal mungkin gereja itu tetap hadir di semua teknologi itu. Walaupun tidak semua ya, tapi maksudnya misalnya kita mulai dengan media sosial gitu ya. Bagaimana gereja juga tetap hadir di media sosial. Sekali lagi tujuannya bukan untuk mempertahankan jemaat itu bisa terus hadir di gereja masing-masing, tapi untuk bisa tetap menjangkau dalam kondisi mereka. Karena kalau di gereja kecil yang di pesisir selatan misalnya begitu, begitu remaja SMA selesai itu kan pada keluar itu ya, pada ya. keluar sehingga kaum mudanya di gereja itu habis gitu. Dan bagaimana gereja tetap bisa menjangkau yang sudah keluar ini, yang sudah mungkin tidak bergereja lagi di jemaat itu. Dan teknologi seperti media sosial dengan AI ini mungkin bisa dilakukan dengan segala minimalisir yang diterapkan. Menurut saya begitu. Dan itu pergumulan dan perlu dibantu. Iya, Betul. Dan iya. kasihan kalau hilang generasi digital karena gereja tidak Ya, digital. Dan lebih lagi, saya dulu ingat suka omong tentang ada digital immigrants, ada digital natives, dan lebih lagi ya, ada digital refugees sedang lari secepatnya untuk jadi pengungsi di tempat yang lain, tapi tidak ada tempatnya. Tapi apa yang terjadi karena sekarang akan ada generasi yang sedang lahir saat ini yang akan jadi AI natives. Wah, itu akan mengubah segala sesuatu. Dan apakah berarti digital immigrants pun akan merasa tertinggal atau pengungsi? But yes, the world is changing. Iya, Saya betul. kadang-kadang sedikit sinis dan saya mau jawab pertanyaan dari Bu Yulia. And waktu dengar how can AI help the church, gimana AI akan menolong gereja?
Saya langsung jawab dan tulis, tidak bisa. Not, no, zero. Tidak bisa. Itu seperti saya datang dengan mobil parkir di depan gereja dan saya bilang, bagaimana mobil ini bisa nolong gereja? No. Kecuali ada orang sopir, kecuali mereka mikir, ada orang yang jarak-jarak kami membawa ke situ. Dan kalau mulai mikir, kalau mulai belajar, bisa mengubah atau tambah kepada apa yang gereja lakukan. Dan mobil yang parkir di depan baru disumbangkan, bisa dipakai, jangan dijual. Dan ya oke, ada uang. Tetapi dengan teknologi seperti AI, kecuali itu akan ya kalau masih tutup pikirannya, tidak akan nolong. Kayu sudah coba dan lihat cocok untuk ini, tidak cocok untuk itu. Saya memberi contoh Ya. yang sederhana. Kemarin di Expo, not di Expo, di what is it called, Unhack atau Hackathon, ada contoh tentang terjemahan Alkitab. Terjemahan Alkitab itu dari persiapan sampai draft, dari draft sampai editing, editing sampai checking, listening groups, seterusnya sampai di akhir scripture engagement, scripture distribution, dari cetak dan seterusnya. Ternyata untuk proses ada 10 langkah, AI bisa menolong untuk 5. Untuk bikin draft, tapi masih perlu interaksi dengan manusia. Untuk proses layout dan cetak, wah hebat sekali. Dan akan ada AI yang beda untuk bagian yang beda. Dan itu jadi satu kerja bersama, aku dan Anda dan AI, satu teamwork untuk bagaimana bisa lakukan terjemahan itu daripada awal sampai akhir. Tapi kemarin waktu di Unhack kami lihat satu model untuk bagaimana tidak hanya AI, aku dan Anda, tapi dengan Allah. Dan posisi Allah untuk jadi seperti permata dengan teamwork yang menghubungkan kita bersama, yang komitrakan kita dengan AI untuk lakukan kehendak Allah. Dan gereja ada pasti tengah itu. Bersama satu tubuh Kristus yang pakai peralatan yang Tuhan memberi untuk bisa melayani dengan yang lebih baik. Tapi kalau ditolak dan tidak diadakan, itu tidak bisa menolong. Baliknya, Ya. seperti contoh dari Pak Budi dan berapa banyak daripada teman-teman di chat dan seterusnya, sangat bisa. Dari sekolah minggu sampai pendeta. Itu sangat nolong.